Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham BST, yang kedua saham ESA, dan yang ketiga yaitu saham ASLC. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama yaitu saham BST. Saham BST peragangan terakhir naik 9,09% di harga 156. Bagaimana dengan prospek saham BST? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sempat turun ke bawah ya, tetapi di peragangan terakhir mampu balik crossline lagi ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham BST ini sudah balik rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya masih ke atas, didukung juga dengan volume hijaunya yang cukup signifikan di perdagangan hari ini. Itu artinya saham BST ini sudah dimasuki oleh para buyer. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy ya sebesar 2,93 billion, itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham BST ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya memang lagi uptrend ya. Sempat koreksi di beberapa perdagangan terakhir, tetapi mampu ya ditahan dengan supportnya di 142, yaitu di sekitaran 8 Agustus sampai di 10 Agustus 2022. Di peragangan terakhir di hari ini 11 Agustus 2022, saham BST menunjukkan rebound yang cukup signifikan ya dan mampu breakout di area resistennya yang tertinggi yaitu di 152. Semoga kedepannya saham BST ini mampu melanjutkan reboundnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BST. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 152 yang mampu di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 142 seperti saya sampaikan tadi. Ini support yang cukup kuat ya setelah menguji support 142 selama 3 hari. Saham BST akhirnya mampu ya lanjut rebound. Yang ketiga yaitu di 135 ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham ya mampu breakout dan bertahan di atas area golden rasionya, maka peluang untuk balik arah saham tersebut cukup tinggi. Terbukti ya di perdagangan 28 Juli 2022 saham BST mampu ya breakout di area golden rasionya dan di peragangan berikutnya saham BST mampu mempertahankan posisinya walaupun koreksi tapi masih berada di atas area golden rasionya dan sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda balik arah. Untuk resisten yaitu di 181 ini merupakan area golden rasionya juga tapi yang khusus target. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sangat bagus ya, sangat positif. Ada progres jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya yang minus. Itu artinya secara fundamental saham BST ini mendukung ya untuk mengejar target di 181 ini. Apabila suatu saham fundamentalnya bagus, maka kedepannya sangat berimbas ya terhadap kenaikan harga saham tersebut. Lihat saja di perdagangan berikutnya, apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silahkan masuk secara bertahap. Karena ini posisinya sudah cukup tinggi, sebaiknya teman-teman jangan lupa memasang trailing stopnya. Kalau dilihat dari kebiasaan saham BST ini, kemungkinan besar dia akan koreksi dulu ya, seperti di tanggal 28 Juli 2022, setelah naik tinggi dia akan koreksi ya selama 3 hari. Begitu juga dengan perdagangan 4 Agustus 2022, 2 candle hijau ya dengan 3 Agustus 2022. Setelah itu saham BST koreksi lagi ke bawah dan setelah itu ya di perdagangan terakhir menunjukkan naik tinggi. Apabila dia mengikuti jejak historinya, lihat saja ya di 2-3 perdagangan terakhir apabila menunjukkan sinyal konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi, perhatikan saja di 152 selama mampu mantul di 152 ini masih aman ya. Silakan masuk secara bertahap. Setidaknya secara indikator stokastik maupun MACD dan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya mendukung ya. Itu artinya secara indikator maupun secara fundamental ada peluang ya ke depannya untuk saham BST ini melanjutkan reboundnya dan mencapai target area golden rasionya ini ya di 181. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BST. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham ESA. Saham ESA peragangan terakhir naik 7,14% di harga 1.125. Bagaimana dengan prospek saham ESA?
Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya memang sudah berada di atas ya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah. Itu artinya secara indikator stokastik, saham ESA ini masih aman ya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas. Apalagi di perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau lagi ya, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham ESA ini. Terbukti asing net buy ya di perdagangan terakhir, yaitu 17,62 billion. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, posisinya sempat koreksi tajam ya ke bawah setelah naik tinggi yaitu di 1610. Turun ke bawah mampu ditahan dengan supportnya yaitu di 715. Setelah itu saham ESA ini menunjukkan reboundnya dan di perdagangan tanggal 25 Juli 2022 saham ESA ini sudah mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya sekarang posisi saham ESA ini sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ESA. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 1025, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 885 dan yang ketiga yaitu di 715 yang saya sampaikan tadi. Ini support terkuatnya ya. Kenapa kuat? Karena mampu menahan koreksi tajamnya saham ESA. Untuk resisten yang pertama yaitu di 1160. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham ESA mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah saham ESA ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 1360 dan yang ketiga yaitu di 1610. Ini merupakan harga tertinggi ya di 8 April 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham ESA, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apalagi dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, silakan teman-teman tambah lagi ya, karena peluang untuk balik arahnya sangat tinggi apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau saya perhatikan ada beberapa ya, setelah saya tulis di sini, mampu mantul ya di area supportnya di 1025. Apabila dia memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia breakdown di 1025, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham ESA ini. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sangat bagus ya. Ada potensi ke depannya saham ESA ini naik ya, didukung dengan fundamentalnya. Jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 2021-nya yang minus, itu artinya secara progres, secara fundamental saham ESA ini ada perbaikan ya. Semoga saja secara harga saham juga mengalami peningkatan sesuai dengan progres perbaikan fundamentalnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, mendukung ya kalau kedepannya saham ESA ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Kalau dari stokastiknya memang belum ada konfirmasi ya, kalau kedepannya saham ESA ini ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham ESA. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham ASLC. Saham ASLC perdagangan terakhir naik 9,57% di harga 206. Bagaimana dengan prospek saham ASLC? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sempat koreksi ke bawah ya, tetapi di perdagangan terakhir mampu balik lagi korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik saham ASLC ini sudah menunjukkan rebound baliknya ya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas. Didukung dengan dua peragangan terakhir menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham ASLC ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, lumayan ya, net buy sebesar 1,28 billion. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam ya, tetapi di perdagangan 22 Juli 2022, saham ASLC ini mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham ini sudah memasuki area fase naiknya. Di dua perdagangan terakhir mampu menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle juga sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Apalagi di perdagangan terakhir juga mampu breakout
di area golden ratio-nya ya, yaitu di 190. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham ASLC ini mampu mempertahankan posisinya di atas 190, maka peluang untuk balik arah saham ASLC ini sangat tinggi. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ASLC. Kalau support yang pertama yaitu di 190, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Yang kedua yaitu di 161 dan yang ketiga yaitu di 124. Ini merupakan harga dasar dari downtrend-nya saham ASLC. Untuk resisten yang pertama yaitu di 210. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang tidak mampu di breakout ya di perdagangan terakhir. Yang kedua 231 dan yang ketiga yaitu di 256. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASLC ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di support 190. Selama masih mantul di atas 190 dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Apabila saham ya mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, saya kira masih aman. Apabila dia breakdown melewati area golden ratio-nya ini di harga 190, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham ASLC ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, masih mendukung ya. Begitu juga dengan MACD-nya masih mendukung kalau kedepannya ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASLC ini, jangan lupa memasang trailing stop-nya. Kalau saya lihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya masih minus ya, itu artinya secara fundamental belum bagus. Tetapi secara analisa teknikal ada peluang ya untuk mendapatkan cuan di saham ASLC ini, tetapi mengambil posisi jangka pendek saja ya. Tetap memasang trailing stop-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Ingat ya, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap karena posisi laporan keuangannya minus di kuartal 2 tahun 2022-nya. Sebaiknya teman-teman yang sudah mendapatkan cuan yang cukup, sebaiknya keluar saja. Apabila dia koreksi, sebaiknya tunggu saja di area kuncinya di 190. Apabila dia breakdown di sini, seperti saya sampaikan tadi, sebaiknya cabut saja dan mencari saham yang posisi laporan keuangannya maupun analisa teknikalnya yang lebih baik lagi untuk menjaga keuangan teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ASLC. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.